Halo Sobat Altar, kembali lagi kita akan membahas fakta-fakta menarik dan unik dari berbagai negara di dunia ini. Kali ini kita akan membahas fakta-fakta menarik tentang negara Belanda. Eropa adalah benua terpadat ketiga di dunia dengan lebih dari 741 juta penduduk. Benua Eropa adalah benua yang penuh dengan sejarah, budaya, dan keragaman. Ada banyak bahasa yang berbeda yang diucapkan dan berbagai perbedaan budaya yang dapat diamati saat bepergian melalui benua. Eropa tidak hanya kaya akan sejarah dan budaya, tetapi juga pariwisata. Belanda telah menjadi tujuan wisata utama dalam beberapa tahun terakhir, dengan banyak orang yang ingin bersepeda di sepanjang kanal Amsterdam atau mengunjungi ladang tulip yang luas dan menakjubkan di Taman Bunga Keukenhof. Nah, simak penjelasan berikut ini ke-13 fakta dari negara Belanda. Belanda dulunya adalah Nederlandic. Terlepas dari kenyataan bahwa kamu dapat bertahan di sebagian besar Belanda dengan bahasa Inggris saja, karena industri pariwisata yang sangat luas. Belanda juga merupakan monarki konstitusional yang menyebar ke seluruh Eropa dan beberapa wilayah di Laut Karibia, yang mungkin menunjukkan mengapa ada banyak bahasa dan dialek resmi maupun tidak resmi untuk dipahami. Papiamentu hanyalah salah satu contohnya. Namun, kebanyakan orang di Belanda berbicara dengan bahasa Belanda. Tapi, tahukah kamu bahwa bahasa ini pernah disebut bahasa Nederlandic? Tidak heran, bahasa ini masih disebut Netherlands dalam bahasa Belanda dan hampir merupakan cabang dari bahasa Jerman. Fakta yang pertama, yaitu Belanda berada di bawah permukaan laut. Belanda adalah salah satu dari sedikit lokasi geografis di dunia dengan orang-orang yang tinggal di bawah permukaan laut. Perkiraan baru-baru ini menemukan bahwa 26% dari wilayah negara dan 21% dari populasi negara itu berada di bawah permukaan laut. Fakta penting lainnya adalah bahwa hanya sekitar 50% dari daratan Belanda yang berada 1 meter di atas permukaan laut. Tidak heran, Belanda kini dikenal sebagai negara-negara dataran rendah. Negara ini sangat datar dan pernah mengalami banjir besar di masa lalu, seperti banjir Saint Lucia pada tahun 1287 dan banjir Laut Utara pada awal tahun 1953 yang telah menyebabkan kerusakan serius pada infrastruktur dan menewaskan banyak orang. Sejak abad pertengahan, Belanda telah menemukan solusi untuk masalah banjir mereka. Solusi untuk mengatasi banjir dan berada di bawah permukaan laut termasuk pembangunan dan pembuatan tanggul laut luar, saluran dalam, dan tanggul sungai. Pembuatan tanggul tambahan untuk mengurangi banjir diwujudkan dengan proyek Delta Works yang telah diakui oleh banyak orang sebagai keajaiban teknik dan salah satu dari 7 keajaiban dunia modern. Diduga akibat pemanasan global pada abad ke-21, kenaikan permukaan air laut akan berdampak pada Belanda. Penguatan pertahanan pantai seperti bukit pasir dan tanggul telah direncanakan untuk menangani masalah lingkungan ini. Kemudian fakta yang kedua yaitu wilayah tenggelam. Amsterdam, tujuan wisata utama Belanda, seluruhnya dibangun di atas air. Itulah sebabnya beberapa bangunan yang kamu lihat terlihat sedikit goyah atau miring. Jika kamu memikirkannya, tanah di bawahnya sangat berawa. Oleh karena itu, mengapa banyak konstruksi dibangun di atas tiang panjang yang digali jauh ke dalam tanah untuk memberikan stabilitas dan mencegahnya tenggelam ke dalam tanah dan menghilang. Fakta yang ketiga yaitu orangnya tertinggi di dunia. Jika kamu sudah merasa pendek dan tidak pada tempatnya di negara kamu sendiri, saya tidak merekomendasikan pergi ke Belanda. Ini karena fakta bahwa pria dan wanita di Belanda adalah yang tertinggi di dunia dalam hal tinggi rata-rata. Fakta menjadi orang tertinggi di dunia tidak selalu terjadi pada orang Belanda. Pada pertengahan abad ke-18, Amerika dan Eropa lainnya menjulang tinggi di atas Belanda. Namun demikian, dalam 200 tahun lebih terakhir, rata-rata tinggi badan pria keturunan Belanda telah tumbuh 20 cm, sedangkan rata-rata orang Amerika hanya tumbuh 6 cm. Para ilmuwan mengaitkan DNA, nutrisi, kesetaraan sosial, beberapa perawatan kesehatan terbaik di dunia, dan konsumsi produk susu secara teratur sebagai alasan orang Belanda begitu tinggi.
Yang keempat yaitu negara terpadat penduduknya di Eropa. Menurut perkiraan 2017 oleh Bank Dunia, ada sekitar 508 orang per kilometer persegi. Hal ini menjadikan Belanda salah satu negara terpadat di dunia dan negara terpadat di Eropa, ketika mengecualikan negara-negara kecil seperti Monaco, Gibraltar, dan Kota Vatikan. Ada lebih dari 17 juta orang yang tinggal di Belanda di wilayah geografis 41.500 km persegi. Daerah yang paling padat penduduknya di Belanda adalah daerah perkotaan fungsional Amsterdam dengan sekitar 2,5 juta penduduk, Rotterdam dengan sekitar 1,42 juta penduduk, dan Den Haag yang memiliki 850.000 orang yang tinggal di wilayah metro. Meskipun penduduk padat, Belanda memiliki banyak ruang untuk pertanian, area hijau, dan ladang. Kemudian yang kelima yaitu tulip tidak berasal dari Belanda. Apa yang kamu pikirkan ketika kata Belanda muncul di benak kamu? Banyak orang yang akan mengatakan tulip, karena mereka telah menjadi bagian pokok dari budaya Belanda selama berabad-abad. Bagian besar sangat percaya bahwa tulip berasal dari Belanda dan bunga tersebut telah menjadi simbol abadi bagi orang-orang Belanda. Nah, percaya atau tidak, bunga tulip bukan berasal dari negeri Belanda. Tulip diimpor dari Turki pada awal abad ke-16, tapi selalu memainkan peran penting dalam budaya Belanda. Misalnya tulip mania yang berlangsung dari tahun 1636 hingga 1637, membuat banyak orang jatuh miskin setelah harga umbi tulip lebih mahal daripada rumah, dan karena fakta ini pasarnya runtuh. Umbi tulip ditemukan kembali selama bulan-bulan terakhir Perang Dunia Kedua ketika orang-orang yang kelaparan menggunakannya sebagai sumber makanan. Di Belanda modern, orang Belanda merayakan Hari Tulip Nasional yang selalu jatuh pada hari Sabtu ketiga di bulan Januari. Kemudian yang keenam, bangsa Belanda berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik. Sementara orang-orang di Belanda berbicara bahasa Frisia atau Nederland, seperti yang telah kami temukan, mereka menempati peringkat sebagai negara tertinggi di dunia dalam indeks kecakapan bahasa Inggris, mengalahkan Denmark dan Swedia. Diperkirakan 9 dari 10 orang Belanda berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, itu sekitar 90% dari populasi. Orang Belanda sangat berbakat dalam hal belajar bahasa karena menurut laporan bahasa UE, 94% populasi dapat bicara setidaknya 2 bahasa, dan ini berada di atas rata-rata Eropa yang hanya 54%. Orang Belanda diajarkan bahasa Inggris pada tingkat yang sangat tinggi di sekolah dan melalui percakapan. Penting juga untuk dicatat bahwa lebih dari setengah populasi yang berbicara bahasa Jerman membuat banyak penduduk Belanda menguasai 3 bahasa. Kemudian yang ketujuh yaitu lebih banyak sepeda daripada orang. Menurut statistik terbaru yang diterbitkan, ada lebih dari 18 juta sepeda yang 1 juta lebih banyak dari jumlah total penduduk yang tinggal di Belanda. Bersepeda adalah aspek yang sangat penting dari budaya Belanda. Orang Belanda suka bersepeda untuk pergi bekerja, sekolah, ke toko, atau mereka melakukannya hanya untuk bersenang-senang, untuk mengamati pemandangan baru yang indah. Diperkirakan bahwa orang Belanda bersepeda rata-rata 2,9 km per hari dan menggunakan sepeda mereka untuk seperempat dari semua perjalanan yang mungkin perlu mereka lakukan. Orang Belanda juga telah menemukan sepeda yang dikenal sebagai bakfiets, yang merupakan kombinasi antara gerobak dorong dan sepeda. Ini belum tentu hal tercantik yang pernah kamu lihat, tetapi sangat praktis untuk membawa anak-anak ke sekolah dan memindahkan barang-barang yang lebih berat. Kemudian yang ke-8, pengekspor bir terbesar kedua di dunia. Lagerpuchart, Witbier, Herfstbock, Lettenbock, dan IPA semuanya adalah bir populer di Belanda yang akan membuat para ahli bir dimanjakan dengan pilihan yang sangat memuaskan. Merek bir utama Belanda termasuk Heineken, Amstel, dan De Molen yang kurang dikenal tetapi sama-sama menyenangkan. Sebelum 2010, Belanda adalah pengekspor bir terbesar di dunia hingga Meksiko melonjak dengan penjualan internasional yang lebih banyak. Namun, Belanda tetap nyaman di tempat kedua selama bertahun-tahun, dan menurut laporan perkiraan 2017, penjualan itu bertanggung jawab atas 13,6% dari semua ekspor bir di dunia yang menghasilkan keuntungan lebih dari 2 miliar dolar. Negara-negara Eropa lainnya seperti Belgia, Denmark, dan Jerman mengekspor banyak bir juga. Sepertiga dari bir Belanda yang diekspor dikirim ke Amerika Serikat. Aman untuk mengatakan bahwa orang Amerika menyukai segelas bir dingin Heineken di malam musim panas yang terik. Selanjutnya yang ke-9 yaitu perusahaan multinasional pertama.
Selama sebagian besar abad ke-17 juga dikenal sebagai zaman keemasan Belanda. Ekonomi Belanda sangat besar dan dianggap sebagai salah satu yang terbaik jika bukan yang teratas di dunia. Pada tahun 1602, perusahaan Hindia Timur Belanda didirikan sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia yang memenuhi tuntutan perdagangan dengan membuat pos perdagangan dan mendirikan koloni di seluruh dunia. Mereka juga yang pertama menerbitkan saham di tahun pendiriannya pada 1602. Hal ini menyebabkan berdirinya Amsterdam Stock Exchange yang merupakan bursa saham tertua di dunia modern. Karena kemajuan ini, Republik Belanda tak tertandingi dalam hal kemajuan dan keuntungan ekonomi sepanjang abad ke-17. Yang ke-10, pertanian sangatlah penting. Meskipun berpenduduk padat dan berukuran kecil, Belanda adalah salah satu pengekspor pertanian terbesar di dunia. Mereka terus-menerus bersaing dengan negara-negara besar seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jerman untuk mengekspor sebagian besar barang pertanian dan hortikultura. 2016 adalah tahun yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Belanda ketika mereka adalah eksportir pertanian terbesar kedua setelah Amerika Serikat, mencapai rekor jumlah barang ekspor senilai 94 miliar euro ke negara lain. Pertanian menyumbang 21% dari semua ekspor Belanda. Biji-bijian, apel, tomat, mentimun, bunga, dan umbi tanaman adalah ekspor yang sangat populer. Penting untuk dicatat bahwa ekspor umbi tanaman seperti tulip oleh Belanda menyumbang 2/3 dari total ekspor dunia. Yang ke-11, Hollandia punya banyak keju lezat. Keju khas Belanda yang lezat, keju Gouda, Edam, dan Maasdam, semuanya terkenal secara internasional. Belanda menghasilkan keju yang sangat gurih yang dinikmati oleh orang-orang di seluruh dunia. Belanda merupakan pengekspor keju terbesar kedua di dunia setelah Jerman. Jumlah terbaru yang tercatat adalah lebih dari 3,4 juta dolar dalam keuntungan ekspor tahunan. Mayoritas keju yang diekspor dikirim ke Jerman. Gouda bisa dibilang keju Belanda yang paling populer yang diekspor ke negara lain. Keju ini berasal dari kota Gouda dan merupakan salah satu jenis keju tertua di dunia yang masih diproduksi hingga saat ini. Banyak jenis keju Belanda, terutama Gouda, dapat dimakan dalam sandwich, sendiri atau dengan mustard Belanda sebagai camilan populer. Ada banyak pasar keju Belanda yang masih beroperasi terutama untuk dinikmati wisatawan internasional. Selanjutnya yaitu Amsterdam ramah LGBT. Amsterdam sudah menjadi kota yang penuh warna, tetapi juga dikenal sebagai kota pelangi. Amsterdam adalah ibu kota pertama di seluruh dunia yang mengizinkan pernikahan gay, menawarkan upacara pernikahan sesama jenis yang sah pada tahun 2001. Amsterdam terkenal dengan sikap ramah gay dan lesbiannya, dan kehidupan malam tentu saja mencerminkan hal ini. Adegan gay di ibu kota Belanda adalah salah satu yang terbesar di Eropa dan menawarkan lebih dari 100 bar LGBT, klub, sauna, toko, dan hotel. Kemudian yang terakhir, negeri kincir angin. Belanda adalah tempat yang indah untuk dikunjungi dengan budaya yang hidup, arsitektur yang menakjubkan, makanan lezat, orang-orang yang ramah, dan banyak kincir angin. Ada beberapa kincir angin monumental, di antaranya De Guyer. De Guyer adalah pabrik gandum tradisional yang dibangun pada awal abad ke-16 dan saat itu merupakan salah satu bangunan tertinggi di negara ini. Pabrik tersebut terdiri dari rumah batu persegi panjang yang pernah digunakan sebagai kincir air dengan tubuh utamanya dan layar di atasnya. Sisanya di Amsterdam, pabrik tersebut telah dipindahkan beberapa kali dari posisi semula, tetapi saat ini dapat ditemukan di bagian timur kota oleh Docklands. De Guyer muncul di label bir buatan tangan di Amsterdam karena tempat pembuatan bir yang didirikan di rumah pemandian di bawah kincir angin. Kincir angin berikutnya yaitu Molen de Ardian. Di atas kanal timur adalah Molen de Ardian yang indah, yang awalnya dibangun pada abad ke-18 oleh seorang pedagang lokal yang kaya. Kincir angin ini memiliki sejarah yang menarik. Pada tahun 1930-an, kincir angin tersebut hancur oleh badai yang melanda Haarlem, tetapi masyarakat memutuskan untuk membangun kembali kincir angin tersebut karena ada sesuatu yang hilang di kaki langit. Bangunan ini sekarang menjadi atraksi lokal dan museum yang berisi beberapa pameran yang menggambarkan sejarah Belanda dengan fokus khusus pada teknologi penggilingannya. Berikutnya yaitu jaringan pabrik di Kinderjig Elsol. Selama abad ke-18, sistem 19 kincir angin dibangun, menjadikannya konsentrasi terbesar kincir angin bersejarah di Belanda. Hal ini diakui saat ini sebagai situs warisan dunia UNESCO dan bus-bus secara rutin melakukan perjalanan ke daerah tersebut dari Rotterdam membawa lusinan wisatawan.
Selanjutnya yaitu Zaanstad. Terletak di sisi barat Zaandam, sebuah kota kecil tapi indah di dekat Amsterdam. Pabrik warna-warni menghiasi pedesaan yang bergulir. Kincir angin ini tidak dibangun di sini. Kebanyakan dari mereka berada di tempat lain, di Belanda, dan diangkut ke sana selama abad ke-20. Bahkan sampai sekarang mereka masih berfungsi memproduksi pewarna kayu dan barang-barang lainnya. Juga di kota ada beberapa pondok indah dan toko roti kuno. Berikutnya yaitu kincir angin Schiedam. Pada abad ke-18, kota Schiedam membangun 20 kincir angin untuk menggiling biji-bijian untuk penyulingan dan pabrik Jenever mereka. Mereka sangat tinggi karena kurangnya angin di dalam kota. 5 dari monumen besar masih dapat dilihat di Schiedam dan museum yang menceritakan kisah mereka juga dapat dikunjungi. Yang terakhir yaitu kincir angin Molen de Vaart. Fondasi Molen de Vaart telah menjadi rumah kincir angin sejak abad ke-17. Model yang kita kenal sekarang dibuat pada tahun 1743 dan telah bekerja hampir sepanjang hidupnya. Pada tahun 1996, interiornya diubah menjadi museum yang merinci signifikansinya terhadap sekelilingnya. Nah, itulah ke-13 fakta dari negara Belanda. Gimana nih sobat? Menurut kalian mana nih yang paling unik? Komen di bawah ya.